dulu kelasnya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesabaran teman-teman ya, menunggu sedikit kendala teknis. Kita ketemu lagi di mata kuliah filsafat manusia ya. Kali ini di pertemuan ke-10 ya kalau nggak salah, akan membahas tentang filsafat Arthur Schopenhauer. Baru datang, silahkan dikondisikan. Jadi ini pertemuan pertama kita di bulan puasa ya teman-teman. Sudah bolong berapa ini kira-kira? Bolong full, oke. Jadi walaupun waktunya cuma sebentar, tapi kita berusaha untuk membuat sesi presentasi dan juga diskusinya lebih lebih efektif begitu ya, walaupun waktunya singkat, jadi tidak mengurangi porsi kita untuk belajar hari ini. Dan yang kemarin teman-teman sudah belajar tentang J.J. Rousseau ya, jadi filsafat yang lebih positif. Hari ini kita belajar tentang filsafatnya Arthur Schopenhauer ya, yang kurang lebih nuansanya mungkin sedikit negatif ya, pesimis gitu. Jadi supaya kita tetap berada dalam situasi positif walaupun bahasanya mungkin sedikit pesimis, kita berdoa dulu ya. Jadi semoga perkuliahan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat ya. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Untuk proporsi perkuliahannya, kelompok silakan mempresentasikan kurang lebih 20-30 menit, baru kemudian disambung dengan diskusi dan juga tanya jawab gitu ya. Jadi teman-teman boleh mempersiapkan pertanyaan. Pada kelompok saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok ini kemarin akan mempresentasikan filsafat manusia pemikiran Arthur Schopenhauer. Nah, seperti yang bisa dilihat dari gambar, merupakan gambar dari Arthur Schopenhauer. Mungkin suaranya bisa agak keras ya, Mbak ya. Perkenalkan, nama saya Nurwana Fadia. Saya Adi. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai riwayat hidup atau biografi dari Arthur Schopenhauer. Kemudian dilanjutkan dengan pemikiran filosofis umum. Jadi pemikiran umum filosofis Schopenhauer. Kemudian beberapa tokoh yang berhubungan. Selanjutnya dilanjutkan dengan filsafat manusia, pemikiran Arthur Schopenhauer. Jadi pengertian pesimisme, pengaruh kehendak alam bawah sadar pada manusia, konsep kehendak alam bawah sadar, kemudian cara mengatasi kehendak alam bawah sadar. Dan terakhir ditutup dengan penerapan pemikiran Arthur Schopenhauer ini dalam ilmu psikologi. Jadi pada psikoanalisis Sigmund Freud dan Akhirnya. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Oke, kali ini kita akan membahas, ini namanya sakit ya, tapi kalau absennya cuma Schopenhauer. Oke, kita. Jadi seperti yang dibilang Bu Mulia tadi, Arthur Schopenhauer ini cukup unik. Dia itu satu filosofis eksistensialis, tapi pandangan gagasannya itu tentang pesimis. Jadi menurut dia itu hidup itu pesimis. Arthur Schopenhauer ini lahir 22 Februari 1788 di Danzig, Polandia, yang dahulunya adalah Jerman Timur. Jadi ini termasuk Jerman Timur, tapi kan dua Jerman itu kan di Polandia. Sebenarnya dia tuh berasal dari orang tua yang cukup gagah, cukup kaya, yaitu ayahnya itu seorang pedagang. Dan sejak kecil dia tuh sering berkeliling Eropa, terus bangsa lain, sehingga sejak kecil itu dia sudah mengenal kultur-kultur bangsa lain. Tapi walaupun begitu, hidupnya ini pahit sejak kecil.
Yaitu pada umur 17 tahun ayahnya ini meninggal bunuh diri. Dan meninggal bunuh diri, untungnya dia kaya. Jadi dia bisa melanjutkan kuliahnya dengan hartanya orang tuanya. Terus pada umur 24 tahun dia tuh naksir sama cewek namanya Caroline Marquette, seorang penyanyi klub. Tapi dia ditolak cintanya. Jadi udah jadi udah ayahnya meninggal umur 11 tahun karena sendiri, terus cintanya ditolak. Makanya di karya-karyanya umur 40 dia juga cinta lagi sama cewek gitu. Jadi dia tuh berkali-kali tolak. Makanya dia pesimis tuh atas belakangnya itu hidupnya itu pahit. Terus makanya di karya-karyanya nanti dia tuh agak mendeskripsikan perempuan karena dia berusaha sama cewek, dia tuh ditolaki terus, makanya dia akan mendeskripsikan cewek kayak terus dia tuh berkuliah di Universitas Bagian Jeraan, mengambil jurusan filsafat, ilmu alam, kebanyakan mekanik dan motivasi. Dia mengambil jurusan ini tuh karena dia tuh fans beratnya Immanuel Kant dan Plato. Dia mengikuti kelas kuliah dari jurusan PJ dan Ilmacher. Setelah berkuliah dia tuh kayak menjauh mengasingkan diri untuk melakukan solusinya di kota kecil namanya. Oh iya, soal ini udah dia tuh juga ansos. Jadi dari kecil dia cuma kemarin sama anjing-anjingnya. Bahkan dia tuh meninggal di kebun rumahnya sendiri kena serangan jantung. Itu apa sama tetangga-tetangganya. Untungnya tetangganya masih baik dan masih mau menghibur. Terus filosofisnya dia menghasilkan karya utamanya The Crucible of Holy pada tahun 1983. Lalu Schopenhauer ini terus menghasilkan karya-karya pemikiran filosofisnya. Karya paling terkenalnya yakni The World as Good and karya terkenalnya ini aja, ini kalah sama karyanya Hegel karena pas dia terkenalnya itu bareng sama zamannya Hegel. Dia sudah ditolak, meninggal, ansos, mati sendiri. Terus ini karya paling terkenal aja kalah sama Hegel, makanya dia ini bareng sama Hegel. Pernah ngajar. Dia itu ngambil kelas bareng kelasnya Hegel untuk membuktikan siapa yang paling terkenal di antara kita. Terus ternyata kelasnya cuma 5 orang. Makanya dia keluar dari situ dan dengan ini. Dan kelasnya Hegel ternyata terkecil, ramai. Makanya dia itu kayak musik apa ini. Seorang betul dia tuh pemikiran pesimisnya ini karena dia tadi juga dari kecil suka belajar sama bapaknya ke pertemuan ke lain dan lain-lain. Nah, jadi mengagumi pemikirannya Immanuel Kant, Plato, filsafat timur dan juga jadi filsafat timur itu filsafat India dan jadi pemikirannya itu begitu. Bahkan di ruangannya itu dia punya 2 patung, yaitu patungnya Immanuel Kant dan patungnya Buddhis. Kan kalau mengkaitkan itu kan sama ini juga sama, makanya pemikirannya ini sebenarnya asalnya itu dari Immanuel Kant, Plato, filsafat timur sama alat barangnya namanya dia. Terus pandangan filosofisnya ini menginspirasi ilmu psikologi seperti kita sudah tahu, sebenarnya sudah pesimis, jadi ini latar belakangnya apa? Jadi inspirasinya selanjutnya ini tentang pemikiran filosofi.
Oke, sebentar ya sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Coba papan tulisan dihapus, Mas. Jadi ya, mungkin ini ya patut dihargai usahanya kelompok ya untuk memberikan gambaran yang cukup komprehensif gitu ya tentang filsafat pesimisme. Jadi semua tokoh itu dibahas juga ya. Jadi saran saya itu Anda perlu untuk membuat proporsi ya. Misalnya bahasan utamanya itu adalah filsafat Schopenhauer, tapi latar belakang tentang misalnya Friedrich, Hegel, nah itu dijelaskan dalam satu sesi yang kompak gitu ya. Artinya dijelaskan dari latar belakangnya siapa tadi? Schopenhauer, terus habis itu latar belakang pemikiran idealismenya itu berasal dari tokoh mana itu, jadi ada sambungannya, bukan hanya sekedar next kemudian teman saya presentasi, nah itu akan menimbulkan missing link ya, jadi ada gap gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kurang familiar dengan bahasan ini itu perlu dibantu. Caranya ya untuk menjadi presenter yang baik, Anda perlu untuk membuat ini ya sambungan-sambungannya antara satu topik dengan topik yang lain ketika mau berpindah menjadi presenter gitu. Jadi tadi sebenarnya baik ya, cuman proporsinya perlu ditata lagi. Setelah bicara latar belakang, kemudian bicara sedikit tentang pemikirannya Schopenhauer, baru kemudian mungkin berbicara tentang latar belakang pemikirannya yang merespon filsuf sebelumnya, baru kemudian masuk. Justru proporsinya harusnya itu membahas lebih dalam tentang filsafat Schopenhauer-nya gitu. Jadi tetap baik, cuman perlu sedikit koreksi gitu ya. Dan masukan juga untuk kelompok-kelompok berikutnya ya, teknik presentasinya perlu diperbaiki sehingga bukan hanya berpindah presenter saja, tapi harus menghubungkan ya, menyambungkan antara bahasan yang dibicarakan oleh presenter sebelumnya dengan apa yang kita bicarakan. Itu ya, jelas ya. Oke. Jadi kalau misalnya digambar dalam bentuk Anda misalnya buat mind map ya, tadi yang kurangnya juga adalah mind map. Jadi ini saya lakukan evaluasi di awal supaya teman-teman tetap berada di benang merah pembicaraan topik kita hari ini. Jadi Anda perlu untuk membuat mind map itu gunanya itu ya, supaya teman-teman yang ada di ruangan itu bisa mengikuti apa yang Anda bicarakan. Misalnya pertama bicarakan latar belakang. Ini misalnya tema utamanya. Gak ada yang ini ya. Oke, filsafat Schopenhauer. Nah, bikin mind mapnya sederhana saja teman-teman. Anda tinggal ini latar belakang itu tadi yang persoalan kegagalan. Nah itu walaupun di slide itu hanya keywordnya saja, tapi bisa di awal di mind map Anda bisa jelaskan di latar belakang saya akan bicara tentang ya seputar kegagalan dari Schopenhauer. Baru kemudian mungkin pemikirannya sekilas seperti apa, dan di sini juga akan dibahas tentang beberapa tokoh-tokoh yang melatar belakangi pemikiran tersebut, yang termasuk yang Mbak siapa namanya tadi? Iya, Mbak Ica tadi jelaskan ya, tadi ada 4 atau ada 3 tadi kalau nggak salah. Baru kemudian kita akan masuk ke bahasan utamanya, yakni adalah tentang filsafat Schopenhauer-nya, yakni adalah filsafat pesimisme, kemudian manifestasinya dalam keilmuan psikologi. Nah, sebenarnya sederhana, cuma begini saja, tapi memudahkan pendengar dan juga memudahkan Anda ya, ini bagian dari manajemen presentasi. Itu ya. Jadi bisa diterapkan di kelompok-kelompok selanjutnya. Oke, kalau gitu langsung tanya jawab boleh ya. Bisa dibuka ditulis di slide. Ada yang mau tanya? Oke. Di PMS Word atau di Google Slide. Ya kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit ya teman-teman, 15 sampai 20 menit lah. PMS Word bisa? Atau PPT itu juga boleh, jadi nggak perlu jaringan.
Oh iya. Masih ini ya. Siapa aja yang mau tanya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wah, banyak juga ya. Waktunya cukup nggak ya ini? Gak apa-apa, kita tulis dulu aja. Nanti kita klasifikasikan mana yang mirip-mirip untuk dibahas ya. Ini bisa langsung. Silakan, Mas Rere, silakan. Coba ke slide yang reproduksi dan yang pasangan ini pasangan. Bagian mana? Bagian latar belakangnya, pemikirannya atau Yang masuk pemikiran. pemikirannya? Kan ada pernyataan pasangan ideal untuk bereproduksi dan merawat anak. Jadi menurut Schopenhauer itu dalam memilih pasangan itu kriterianya itu untuk tujuan utamanya itu pasangan ideal untuk bereproduksi dan merawatkan anak saja gitu. Terus apa yang menyebabkan Schopenhauer itu berpikiran seperti itu, kayak apakah ada peristiwa jelasnya? Mengapa kok akhirnya Schopenhauer berpikir hanya karena untuk bereproduksi dan merawatkan anak. Nah, terus 1, terus dua sama yang filsafat India itu tokoh yang dimaksud sama Schopenhauer itu siapa? Ya, itu siapa ya? Saya juga nggak tahu. Buku nggak ada ya soalnya. Tapi bagus pertanyaannya. Maksudnya kita menelisik lebih jauh ya. Maksudnya filsafat India yang dimaksud YouTube ada ya. Temannya masih ada. MAS kan Sudah, pertanyaannya sudah. Lanjut. Pertanyaan kedua siapa? Namanya siapa? Oh, Aura. Kan tadi menurut Schopenhauer itu hidup kita tuh selalu sengsara gitu kan. Nah, bagaimana dari yang keinginan alam bawah sadar itu malah menimbulkan kebahagiaan dalam diri kita? Kan nggak selalu dari keinginan alam bawah sadar itu kan menyebabkan ketidakpastian dan menyebabkan sengsara kan. Nah, bagaimana sih Schopenhauer itu mendeskripsikan kebahagiaan dan atau bagaimana menurut Schopenhauer itu cara biar kita mendapatkan kebahagiaan di luar dari yang abstrak tadi. Bagaimana pencapaian kebahagiaan menurut filsafat Schopenhauer gitu ya? Dengan ketidaksadaran yang dimiliki itu bagaimana kira-kira pencapaian kebahagiaannya? Selanjutnya siapa? Udah satu aja. Oke. Siapa lagi satunya? 4, 5 tadi. Namanya siapa Mas? Mas Bri. Siapa? Mas Bri. Saya mau tanya, bagaimana pandangan Schopenhauer mengenai kebebasan manusia? Lalu bagaimana kebebasan ini berkaitan dengan keinginan dan penderitaan? Jadi kalau misalnya teman-teman sudah coba pelajari ya di filsafat Schopenhauer ini memang nadanya itu apa ya, pesimis begitu ya. Selain memang kehidupan personal filosofnya juga mengalami hal-hal yang sekiranya berkontribusi terhadap pemikiran memandang manusia, tapi ada sisi kritis dari Schopenhauer ini ya, dia seperti orang yang melawan arus, di mana saat itu Hegel itu arus utama Hegel yang sangat rasional ya, menjelaskan bahwa manusia
hakikat manusia itu ya terdiri dari pemikirannya yang rasional. Nah, sementara itu ini sama-sama filsafat idealis ya, tapi menentang ya, Schopenhauer menentang idealisme absolutnya Hegel dengan cara menunjukkan sisi manusia yang lain, yakni adalah manusia itu punya kehendak loh, kehendak yang itu tidak berarah, tidak bertujuan, kadang bisa berperilaku baik, kadang bisa berperilaku buruk, kadang bisa netral-netral saja gitu. Jadi dia tuh seperti melihat bahwa pandangan arus filsafat idealismenya Hegel, idealisme absolut itu adalah over positivity. Jadi terlalu positif. Jadi manusia itu dilihat sisi-sisi yang rasional yang mengantarkan mereka pada gambaran manusia yang ideal. Jadi dia itu seperti menunjukkan, Schopenhauer menunjukkan bahwa manusia itu juga destruktif karena ada di dalam dirinya itu ada dorongan-dorongan yang menyebabkan perilaku-perilaku destruktif yang kemudian menjadi latar belakang pemikirannya Freud juga ya tentang teori insting atau drive. Nanti di minggu depan teman-teman juga akan memperdalam ya tentang teori drive itu siapa bagiannya Freud. Itu sangat berkesinambungan dengan apa yang disampaikan oleh filsafat Schopenhauer. Benang merahnya itu seperti itu teman-teman. Secara tanggapan Schopenhauer terhadap dunia pembicaraan filsuf masa itu, yakni adalah menentang rasionalitas yang hanya mengungkapkan sisi-sisi manusia ya, hakikat manusia bahwa terdiri dari pikiran saja. Tapi ternyata Schopenhauer bisa menunjukkan bahwa ada loh di dalam diri kita itu dorongan-dorongan yang itu tidak rasional gitu, yang sifatnya itu bisa menobrak norma gitu. Jadi kalau ada fenomena destruktif, agresi, nah biasanya itu dijelaskan dengan salah satunya ya dengan kacamata filsafat Schopenhauer. Kayaknya dari sudut. Terus yang kedua, apa yang menyebabkan Schopenhauer ini berpikir bahwa manusia hanya memiliki hubungan hanya karena untuk berevolusi dan bencana. Sebenarnya ini saja belakang-belakangnya kan dia kan di tadi umur 24 tahun dia ditolak cintanya, setelah itu 40 tahun jadi cinta lagi, ditolak lagi. Jadi menurut dia tuh cinta itu sebenarnya ilusi, kayak sebenarnya itu apa yang ada belakang cinta itu kayak dia cuma ilusi aja. Jadi menurut dia cinta itu palsu, makanya dia itu menitik beratkan bahwa yang sebenarnya itu pasangan yang jatuh hanya untuk memiliki anak, bukan karena cinta. Dan karena cinta itu menurut dia itu karena dia itu nggak pernah merasakan apa yang namanya cinta. Oke, jadi memang ya Schopenhauer ini mengilhami sebagian dari filsafat India, filsafat Buddhis dan juga filsafat Hindu. Tapi produksi pemikirannya tidak kalau filsafat Hindu, filsafat Buddhis yang pernah saya pelajari ya, itu adalah outputnya itu lebih kepada kebersatuan dengan alam semesta, ketenangan batin, ketenangan jiwa. Yang dia lihat, yang Schopenhauer lihat itu adalah bagaimana penderitaan manusia untuk mencapai ketenangan versi Hindu itu, tapi kemudian menimbulkan satu kontemplasi tersendiri bagi Schopenhauer bahwa ternyata di dalam aspek manusia itu ada loh yang disebut dengan penderitaan. Jadi bukan hanya sesuatu hal yang sifatnya rasional atau kognitif, tapi ada sesuatu yang sifatnya dorongan, insting yang saat itu belum banyak yang membahas, mengkaji. Gitu. Jadi pembahasan tentang cara pandang kebahagiaan menurut Schopenhauer tidak menjadi satu produk pemikiran utama dari filsafat Schopenhauer. Gitu. Ya, mau mengelas lagi ya. Oke. Kalau begitu, dua pertanyaannya silakan nanti di-upload di si Pejar ya. Itu aja ya. Jawaban dari presenter bisa di-upload di si Pejar. Kira-kira garis besar yang dari perkuliahan kita kali ini tentang hakikat manusia ya, kita tetap membicarakan tentang
filsafat manusia, yakni adalah cara pandang manusia menurut filsafat Schopenhauer. Gitu. Nanti di minggu depan silakan dipersiapkan materi berikutnya. Kemudian untuk hari ini kita kasih applause terlebih dahulu. Masukannya tadi sudah disampaikan di awal, bisa diterapkan untuk kelompok-kelompok berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, meskipun banyak kendala teknis. Saya harap knowledge-nya tetap tertransfer ya kepada teman-teman. Dan minggu depan semoga kelas kita bisa lebih efektif di tempat lagi. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat berpuasa. Kita jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.